Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai pada pertemuan malam ini kita akan bahas kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah, fondasi atau landasan dakwah salafiyah, karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Anu Abdul Karim, singkatnya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, termasuk ulama di Riyadh sana yang sudah meninggal dunia. Yang beliau wafat pada tahun 1425 ya, ketika umur beliau masih 38 tahun ya, meninggal karena kecelakaan. Kan di jalan gurun itu kan cepat, tapi kalau sudah ada onta tiba-tiba lewat nggak bisa mengelak ya. Jadi beliau wafat umur 38 tahun. Namun karya-karya beliau ya, khususnya berkaitan dengan manhaj, itu masih kita rasakan manfaatnya. Ba'dil usul, bahwasanya ad-da'wah as-salafiyah itu tegak di atas beberapa usul ya, yang dimana dengan usul tersebut, pondasi tersebut membuat dia dakwah salafiyah ini berbeda dengan dakwah yang lainnya ya, metode dakwah yang lainnya dari kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang menyimpang dari jalan yang lurus ya. Kemudian beliau di sini menyebutkan alasan kenapa beliau ingin menyampaikan hal ini tentang usul dakwah salafiyah. Yang pertama ya, kata beliau, karena adanya di sana kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya sebagai kelompok yang bermanhaj salaf ya, yang mengaku dia di bawah bendera, istilahnya dengan bendera dakwah salafiyah. Padahal kalau kita lihat isinya, kalau diperiksa isinya, kosong dari dakwah salafiyah ya. Jadi dia numpang nama gitu, istilahnya penyusup lah gitu ya. Jadi kita harus mengilmui ini biar kita tidak tertipu ya. Karena demikianlah akhir zaman akan banyak kerancuan-kerancuan ya, hal-hal yang tidak jelas, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, kan seperti itu. Oleh karena itu ya, penting sekali kita mempelajari hal ini ya. Al-ilmu qabla qawli wal amal, berilmu dahulu, kata Imam Bukhari, sebelum berucap dan beramal.
ada sebuah wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang mulia, termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang dimana beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat, sesungguhnya akan ada nanti perkara-perkara yang gak jelas, ya. Kalau istilah kita, baju ini ori apa KW lah, itu kelihatannya ori, tapi ada yang bilang KW, ya. Perkara yang gak jelas, ya. Termasuk dalam hal ngaku-ngaku, ya, sebagai, ya, bermanhaj salaf, sebagai orang yang dakwah salafiyah. Fa'alaikum bitu'adah, maka kewajiban kalian adalah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, ya. Fa innal mar'a yakunu tabi'an fil khair khairan min an yakuna ra'san fid dhalalah. Sesungguhnya seseorang menjadi pengikut dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan dia menjadi pengikut aja. Ini lebih baik daripada menjadi pemimpin dalam kesesatan. Intinya dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ini, beliau mengatakan bahwasanya akan ada hal-hal yang tidak jelas, ya. Maka harus kita berilmu biar kita tahu mana yang asli, mana yang palsu istilahnya. Dan juga agar kita berilmu, kita tidak sekedar ngaku sebagai seorang yang salafi namun gak paham apa itu salafi, apa itu manhajnya, apa prinsip-prinsip dasarnya sebagai seorang yang istilahnya tadi bermanhaj salaf, yang tidak seperti yang kelompok-kelompok sesat yang lainnya, ya. Dan juga tujuannya tentu agar kita istiqomah, ya, agar kita istiqomah, ya. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Jadi beliau latar belakangnya karena melihat adanya kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku sebagai, ya, bermanhaj salaf, berdakwah salafiyah, ya, dalam rangka menipu, ya. Jadi namanya mungkin as-sunnah, as-salafiyah, buku-bukunya segala macam, tapi kalau kita lihat ceramahnya, tulisan-tulisannya jauh dari manhaj salaf, ya. Yang kedua, di sini beliau memberikan alasan kenapa beliau bahas ini, karena ada, ya, tadi kelompok-kelompok juga dia nebeng dengan fatwa ahlu sunnah, ya. Jadi fatwa-fatwa ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah yang masih umum dia manfaatkan untuk prinsip dia, ya. Sebagaimana ada yang ngaku-ngaku berlandaskan pemahaman dia tentang pemahaman hakimiyah, yang hal yang sesat, yakni yang membuat dia membolehkan untuk memberontak, ya. Dia beralasan ini ada ulamanya, ulama salaf nih, ya. Sebagaimana mereka jamaah, ya, kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, Al-Ikhwan Al-Muslimin. Ini bapaknya teroris ini, ya, entah dari politik atau dari, ya, bom bunuh diri, ya. Itu puncaknya, ya, pencetusnya orang-orang dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Maka mereka nebeng dari fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, ya, tentang al-hakimiyah. Jadi kata mereka tuh ulamanya dukung, sehingga dengannya mereka mengkafirkan suatu negeri. Wah, ini negeri Arab, negeri kafir ini misalnya, berarti sudah boleh kita berontak. Jadi mereka berdusta atas nama syekh, ya. Syekh yang ahlu sunnah menipu orang awam. Itu fatwanya mereka sering memunculkan fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, gitu kan. Nebeng saja, ya, untuk menipu orang-orang awam. Mereka pakai nama tersebut untuk melegalkan kesesatan mereka. Syekh Muhammad bin Ibrahim mempunyai tulisan berkaitan
bagaimana hubungan seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin dengan pemahaman yang benar, ya, tentang wajibnya mentaati penguasa selama bukan kemaksiatan, ya, mentaati pemimpin kaum muslimin selama bukan kemaksiatan. Yang seperti itu mereka sembunyikan, ya, mungkin tahu tapi sembunyikan, tidak mau dikeluarkan. Ya. Kata beliau di sini, sebagaimana kelakuan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka menyembunyikan ayat tentang rajam bagi pelaku zina yang sudah nikah. Ya, mereka sembunyikan itu. Tahu aja mereka, tapi mereka sembunyikan. Ya. Menyembunyikannya di hadapan Nabi lagi. Ya. Jadi sekali lagi juga beliau yang sebagaimana sudah kita isyaratkan tadi, kita mempelajari usul dakwah salafiyah, pondasi-pondasi dakwah salafiyah, agar kita paham apa itu dakwah salafiyah dan juga agar kita bisa membedakan, oh ini yang dakwah salafiyah, ini yang bukan. Meskipun dia ngaku-ngaku ya, dakwahnya dakwah salafiyah, tapi ternyata isinya lain. Ya, kita tidak tertipu dengan casingnya. Wahadil usul dan pondasi-pondasi yang akan beliau sebutkan di sini itu sudah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman Bahari sampai sekarang. Ya. Syekh mengatakan tadi sebelumnya, ya, fa inna fi aman minan nas, ya, banyak orang ngaku sebagai salafi, bermanhaj salaf, padahal ya salafiyah berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Asy'ariyah, ya, mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka ngeramput, ya. Mana ada isinya jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula al-ikhwan wal muslimin tadi, mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal isinya jauh sekali dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, inna salafiyata allati nadu ilaiha laysat kal jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mawjudatil an. Bahwasanya as-salafiyah, ya, manhaj salaf, dakwah salafiyah yang kita berdakwah dengannya, yang kita mengajak orang untuk bermanhaj salaf, dakwah salafiyah bukan seperti kelompok-kelompok yang ada sekarang. Ya, yang mereka harus ikut dengan poin-poin yang ada di kelompoknya. Enggak boleh beda. Harus mengikuti apa yang disepakati bersama dengan satu kelompok tersebut. Ya. Sesungguhnya dakwah salafiyah itu dakwah Islam sendiri. Ya. Dakwah salafiyah ya dakwah Islam tersendiri. Sebenarnya dia Islam murni. Kenapa ada penyebutan khusus salafiyah? Biar membedakan dengan dakwah yang lainnya. Dakwah-dakwah yang sudah menyimpang seperti itu. Faqulu man itaqada al-aqidata salafiyah wa tazamaha fi waqihi fa huwa salafi. Maka ketahuilah setiap orang yang akidahnya akidah salafiyah, akidahnya benar, bertauhid, tidak syirik, ya rukun imannya benar, ya pemahaman dia rukun Islam benar, kemudian poin-poin khusus lagi yang membedakan dia, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah dia benar, ya. Pemahaman dia tentang sahabat, tentang para wali, tentang karamah, tentang ulil amri, dia benar pemahamannya, maka dialah salafi istilahnya. Atau bahasa umumnya muslim yang murni, muslim yang lurus seperti itu. Ya, muslim yang akidahnya lurus. La nufarik baina ahadin wa ahadin, kita tidak membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Kita tidak membedakan orang ini, suku ini kita bedakan dengan suku yang lain. Dan selama dia akidahnya benar, maka dia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, penulis Hilyatul Thalibul Ilmi, beliau mengatakan tentang definisi salaf atau salafiyun atau salafiyah.
Maka kata beliau, salafiyun atau salafiyah itu nisbat kepada salafus saleh. Ya, salafus saleh, pendahulu kita yang soleh. Yang paling pertama yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Bukan pendahulu yang cenderung kepada hawa nafsu dari generasi sesudah sahabat dan yang menyempal dari jalannya para sahabat, ya, atau diistilahkan dengan khalaf, ya, yang menyelisihi. Adapun orang-orang yang teguh di atas manhaj kenabian, metode agamanya para nabi, maka mereka menisbahkan diri mereka kepada salafus saleh. Makanya mereka disebut sebagai salaf atau salafiyun. Ya, salafi maksudnya aku ini bermanhaj salaf. Ya. Aku metodeku dalam beragama itu mengikuti salafus saleh, mengikuti, meneladani mereka dalam beragama. Ya. Dan juga beliau berkata di Hilyatul Talibil Ilmi, ya, nasihat beliau kepada para penuntut ilmu, ya, Syekh Abu Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah berkata, ya, jadilah dirimu sebagai salafi sejati, kun salafian ala jaddah. Ya. Jadilah dirimu sebagai salafi sejati. Ya, maksudnya kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, muslim yang di atas ilmu, di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman atau jalan salafus saleh. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Maksudnya terbaik benar-benar mengikuti, ya, dalil dengan pemahaman salafus saleh. Ya, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam akhlak dan yang lainnya. Ya. Kemudian ketahuilah kita dalam beragama, khususnya dalam berakidah, ya, dasarnya, ya, khususnya berkaitan akidah, yang paling dasar sumbernya ada 3, ya, atau istilahnya referensi atau sumber kita dalam berakidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. 3, ya, Al-Quran, As-Sunnah, kemudian kesepakatan para sahabat. Adapun dalil tentang kita harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di surah An-Nisa ayat 59. Dalil tentang sumber agama ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian ada perbedaan pendapat dalam suatu perkara, ya, menurutku ini bagus, menurutku kada, perbedaan pendapat, ya, maka apa? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Allah, yakni Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya ucapan-ucapan Allah, kalamullah. War rasul, kepada Rasul, yakni kepada hadis-hadisnya yang sahih. Maka inilah dia dalilnya. Kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk ke sana, dicek ke sana. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini wujud, ya, bukti kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu ketika ada permasalahan selalu kita cari landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tolak ukur kebenarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka kita akan pasrah, tunduk patuh dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuk Rasulullah SAW, ya, dari sunnah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang kurang imannya, yang dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak akan
menerimanya, tetap dia paksa pendapatnya. Jadi kalau orang itu beriman, maka dia akan tunduk patuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu, yaitu dengan kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah, khairun, lebih baik, lebih utama bagimu. Lebih utama daripada tetap dalam perselisihan, daripada tetap dalam pendapatnya walaupun dia tahu menyelisihi dalil. Yang lebih baik, yang benar tentu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ahsanu ta'wila, dan tentu lebih baik akibatnya. Kita ngikutin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai akal kita, enggak masuk akal misalnya, atau tidak sesuai dengan perasaan kita, atau tidak sesuai dengan adat istiadat. Kita tetap harus ikut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan itu pasti baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin keputusannya buruk, enggak mungkin, pasti baik semuanya. Pasti semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka pada sesuatu padahal itu baik bagimu. Kita melihat ternyata yang ada di Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak masuk akal, atau tidak sesuai dengan adat istiadat. Wa santakrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kamu pengen sekali pada suatu hal, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui, Allah lebih tahu mana yang baik buat kita. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Kita ini kurang ilmunya, adapun Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, kembalilah kita selalu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dengan pemahaman para sahabat diikat, diikat dengan pemahaman para sahabat atau orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Karena orang-orang pun mengaku dia sebagai beragama berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Aku gin Al-Qur'an Sunnah juga jangan. Masalahnya pemahaman siapa? Pemahaman seorang aneh gitu kan. Inilah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau dia dari awal bilang aku kada pakai Al-Qur'an Sunnah, ya sudah gitu. Kafir berarti kada pakai Al-Qur'an Sunnah. Tapi kebanyakan orang-orang pasti ngakunya Al-Qur'an dan Sunnah. Cuma pemahamannya bagaimana? Nah ini dia. Berikut diantara dalil-dalil wajibnya mengikuti jalan para salaf, para sahabat, dan celaan bagi orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama, yang dahulu, yang pertama yang masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum al-ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat, dan yang mengikuti para sahabat dengan baik Allah ridho kepada mereka. Berarti apa? Kalau kita ingin ridho Allah, ikuti para sahabat. Biar kita termasuk dalam ayat
walladzina tabauhum biihsan. Agar kita termasuk pada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Agar apa? Radhiyallahu anhum. Kita termasuk orang-orang yang Allah ridhoi. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Wa adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini juga kalau kita ingin masuk surga, ikutilah para sahabat. Dzalika khairu wa dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Maka dalam ayat ini kita dapati keridhaan Allah, pujian Allah bagi orang yang mengikuti muhajirin wal ansar dengan baik. Ya, mengikuti pemahaman mereka dalam beragama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya di surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang yusaqiqir rasula, yang menentang rasul, yang menjotol, yang ngeyel, yang berpaling, membangkang dari Rasulullah, mimba di mata bayyinahul huda, padahal sudah jelas baginya mana yang benar. Dia sudah sampai padanya hidayah, ya, hidayah petunjuk. Sudah dia ngasih tahu dia dapat kiriman, atau dia buka YouTube tiba-tiba ke tonton Ustadz Sunnah gitu kan. Sampai dia paham tentang syirik itu apa, bid'ah itu apa. Ya, tentang mana yang benar, mana yang salah dia paham betul. Tapi dia malah ngeyel, menjotol. Halah ini. Dia paham aja itu benar padahal, tapi dia tolak. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan yang mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang beriman di sini? Tentu ketika ayat ini turun, orang-orang beriman yang dimaksud adalah para sahabat. Ya, adalah para sahabat. Ayat ini turun ketika Nabi sampaikan ayat ini kepada para sahabat, orang-orang beriman pada saat itu. Maka maksud wayat tabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, artinya dia mengikuti selain jalan para salaf. Ya, dia tidak mengikuti para salafus saleh, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka apa akibatnya bagi orang yang menentang Rasul dan tidak ngikut jalannya para sahabat? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Kami biarkan dia tersesat. Sudah diberitahu ini nah jalannya nah, sampai ke Aup nih di sini nah. Sudah paham, sudah dilihat di petanya sampai iyalah iya. Tapi dia berpaling. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, dibiarkan sesat. Ya, sudah situ. Dikasih tahu kada mau. Sudah. Ya. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat, dibiarin tersesat, naudzubillah. Wa nuslihi jahannam, dan sampainya kemana nanti? Sampainya ke jahannam. Ya. Naudzubillah min dzalik. Inilah akibat buruk dari orang yang menentang Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya para salaf. Ya, dia dibiarkan menyimpang, ya, jalan benar kada dilewati, malah lewat jalan yang lain, dan nanti ujungnya sampai ke jahannam. Wa sa'at masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah min dzalik. Inilah dalil yang kedua. Ya, intinya dalam dalil tadi kita dapati wayat tabi' ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Maksudnya para salafus saleh. Karena ayat ini turun, ya,
pertama kali yang mendengarkannya tentu para sahabat, orang-orang yang beriman yang saat itu. Ya, maka maksud al-mu'minin di sini adalah para sahabat. Berarti wajib kita mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian selanjutnya dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, dari sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kata Nabi SAW mengartinya, sebaik-baik manusia qarni, yang ada di generasiku, ya, yaitu para sahabat. Ya, itulah generasi terbaik, ya, itu para sahabat. Ya, maka kita harus mengikuti generasi yang terbaik. Ya, kalau kita mau jadi baik, ya kita mencontoh kepada siapa? Mencontoh kepada yang terbaik. Ya, di sini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita ingin menjadi muslim yang terbaik, maka ikuti angkatan yang terbaik dalam hal sebagai muslim, yaitu para sahabat, angkatan pertama, muridnya Rasulullah langsung. Ya. Kalau salah ditegur langsung oleh Rasulullah, oleh Allah bahkan lewat Rasulullah SAW. Ya. Maka para sahabat sebaik-baik generasi yang harus kita ikuti. Dalam hal duniawi saja orang itu pasti mengikuti yang terbaik. Ya, sepak bola, gaya nendang, gaya dribbling, pasti lihat yang terbaik. Lihat yang balon diornya banyak kan gitu. Dia akan jadi patokan gitu kan. Itu dalam hal duniawi ya. Ini dalam agama pun kita harus ngikutin yang terbaik, bukan sembarang orang yang kita ikuti. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, murid-murid para sahabat, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Ya, 3 generasi terbaik umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian dalil selanjutnya, jadi dalil hadis yang tadi tentang ya, kita itu harus mengikuti generasi terbaik, dan generasi terbaik umat Islam adalah para sahabat. Dalil hadis yang kedua adalah tentang atau istilahnya firqah najiyah, ya, golongan yang selamat. Nabi SAW bersabda, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya umat ini, umat Islam akan pecah menjadi 73 pecahan, golongan, ya. 72 terancam neraka, 1 yang di surga. Jadi 1 yang selamat, yang benar-benar selamat itu 1, sisanya terancam masuk neraka dulu, baru masuk surga. Ya, karena beliau bilang umatku, namanya umat Nabi Muhammad muslim, berarti muslim pasti masuk surga, tapi ada yang terancam masuk neraka dulu. Maka 72 golongan yang terancam masuk neraka dulu, tapi 1 yang selamat. Wahya al-jamaah, yaitu al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, man hiya ya Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, siapa itu yang 1 itu ya Rasulullah, yang selamat, yang masuk surga langsung, tidak terancam dengan neraka? Kata Nabi, ma ana alaihi washabi, yaitu yang dia yang berada di jalannya aku tempuh dan juga jalannya para sahabatku, ya. Jadi dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka orang inilah yang akan selamat, al-firqah an-najiyah. Maka dari hadis yang kedua ini menunjukkan, ya, kalau pengen selamat maka ikutilah Rasulullah dan para sahabat, atau istilahnya manhaj salaf.
Manhaj salaf adalah keselamatan. Ya. Kemudian disebutkan di sini, saya ngambil tambahan penjelasan, tambahan referensi dari kitab 10 prinsip manhaj salaf karya Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Adapun di sana ada ucapan-ucapan dari para sahabat dan tabi'in yang mereka mengajak kita untuk mengikuti jejak dan pemahaman salafus saleh. Disebutkan sini dulu ada dua. Yang pertama ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang mau cari suri tauladan, ya, barang siapa yang ingin mencontoh seseorang, maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka. Ya, kenapa? Kanu khaira hadil ummati. Karena mereka lah sebaik-baik umat ini. Wa barraha quluban. Mereka itu hatinya paling baik, orang yang paling baik hatinya. Ya. Wa maqaha ilman. Mereka yang paling dalam ilmunya. Ya, jadi mereka umat yang paling baik, ya, sebagaimana Nabi tadi, khairun nasi qarni. Hati mereka hati yang paling bersih, paling baik. Buktinya adalah langsung Allah yang menyatakannya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Dan juga dari Nabi SAW tentang bahwasanya banyak yang masuk surga, kan disebut langsung nama-namanya, 10 sahabat misalnya dan yang lain-lainnya. Ya, keutamaan bagi para sahabat. Ya, secara umum di Al-Qur'an tadi Allah ridho pada para sahabat. Menunjukkan mereka itu jujur, ikhlas hatinya. Makanya juga ada ulama bilang, ya para sahabat itu dikit amalnya, kita banyak amalnya, tapi pahalanya lebih banyak mereka. Kok bisa gitu? Karena kejernihan hati mereka, ya, bagusnya hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kita berinfak emas segede gunung, itu emas segede gunung, bayangkan kita berinfak segede emas seperti itu, tidak sebanding dengan infaknya para sahabat, ya, setengah mudnya, 1 mud atau setengah mud, enggak sebanding. Ya, jadi para sahabat bersedekah dengan setengah mud itu lebih baik daripada orang yang setelahnya yang bersedekah emas segede gunung Uhud, segede gunung gitu ya. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana hati mereka baik sekali. Dan juga ilmu mereka sangat dalam, sangat bagus. Ya, karena mereka gurunya langsung Rasulullah, ya. Yang jadi guru mereka langsung Rasulullah. Wa qallaha takallufan. Dan mereka tidak gulu dalam beragama. Tidak ekstrim. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum pilihan yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Orang pilihannya Allah untuk menjadi teman-teman atau sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan. Ya. Wa naqli dinihi. Mereka lah Allah pilih menjadi orang-orang yang menukilkan agama ini kepada setelah mereka. Jadi jembatan dari Rasulullah kepada umat Islam setelah mereka. Jadi lewat para sahabat. Fatasabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Maka ikutilah, contohilah akhlak mereka dan gaya beragama mereka. Fahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Karena sungguh mereka di atas petunjuk yang lurus. Ya, dalam riwayat yang lain fa'rifu fatlahum.
maka hendaklah kalian mengetahui keutamaan para sahabat. Jadi para sahabat itu sangat tinggi kedudukan mereka, sehingga kita harus mengikuti mereka. Iya. Karena banyak juga orang-orang sekarang mengaku sebagai muslim tapi mencela para sahabat. Ya, khususnya yang terpengaruh dengan orang-orang Syiah. Ya. Mereka mencela, bahkan melaknat, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dikafirin sama mereka. Istri Nabi pun dikafirin sama mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sebagai penutup ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul." Wajib bagimu berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, ini wasiat ulama salaf kita. Untuk kita berpegang teguh, berpegang erat, gigit dia dengan erat, yaitu manhaj salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia mencelamu, ya, merendahkanmu, disebabkan kita berpegang dengan manhaj salaf ini, dengan muslim, dengan Islam yang murni ini. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, waspadalah kamu dari pendapat-pendapat orang, ya, yang tidak jelas sumbernya apa. Ya, bahasa Suryani lagi misalnya. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, walaupun mereka mengindah-indahkan perkataan mereka. Wah, ini langsung dapat telepon dari Allah aja gitu, misalnya. Indah sekali. Dapat dari mimpi ke apa ke semacam. Ya, diindah-indahin bahasanya. Ya. Kita ini umat, ya, manusia, jadi sama saja kita sama mereka gitu. Kita ini bersama gitu. Jadi tidak membedakan mana muslim, mana kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, menganggap semua agama itu sama saja. Ya, mengatakan agama ini cuma wasilah saja dari Allah. Ya. Semua itu ada jalannya sendiri masuk surga. Yang muslim masuk surga nanti ada jalannya sendiri. Yang Nasrani nanti ada sendiri jalannya. Subhanallah. Ya. Menganggap semua agama itu sama saja di hadapan Allah. Ya. Orang-orang Islam liberal. Ya. Nauzubillah min dzalik. Islam yang diterima oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah hanya satu, Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, kita juga membaca surah Al-Bayyinah, maksudnya innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas banget. Ya. Juz amma itu pasti dihafal sudah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang dia yang menduakan Allah dalam ibadah, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Bukan masuk surga. Neraka jahanam kalau orang meninggal di atas kekafiran. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk manusia. Ini dalilnya jelas banget, ya. Maka demikianlah kaum muslimin, pentingnya kita untuk terus belajar. Walaupun kita sudah tahu misalnya, kita terus belajar. Niatnya agar kita istiqomah, ya, agar kita tidak tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang yang ditokohkan. Orang-orang yang bagus banget nih, orang intelektual nih, ucapannya jangan sembarang mencela kamu padanya. Ini orang pinter nih semacam. Kita dalam beragama punya prinsip, ya sebagaimana kita katakan tadi, dalam beragama kita itu harus landasannya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk berpegang teguh dengannya, mengamalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.